Hai, bertemu lagi dengan saya, si Kadal Biru, di channel Rini Fardia. Tempat kita berbagi cerita, asa, duka, dan semua rasa yang pernah ada dimanapun kita berada. Ya, yang namanya orang cerita tidak harus thriller ataupun horor kan ya. Cerita-cerita lucu di masa lalu, membangkitkan kenangan yang romantis penuh gairah. Ya, pada saat itu Kadal Biru yang masih kecil tentunya mudah terpengaruh lah ya. Jadi ya, Kadal Biru dimintai tolong oleh kakak untuk mencari bekicot. Jadi begini ya, di kampung Kadal Biru sempat bekicot di mana-mana. Ceritanya sederhana sih. Pada saat itu ada seseorang di kampung Kadal Biru yang terluka. Lukanya cukup serius mungkin ya. Kadal Biru sih tidak menyaksikan sendiri lukanya seperti apa. Hanya mendengar ceritanya saja. Katanya, saking lukanya itu menyebar seperti borok, yang bersangkutan mencari bekicot. Sebagai obat, lendirnya itu diberikan di lukanya agar lukanya cepat sembuh. Bekicotnya setelah digunakan lendirnya kemudian dilepaskan begitu saja, tidak dibunuh. Yang terjadi adalah ketika musim hujan, panen bekicotlah di kampung Kadal Biru. Di mana-mana bekicot, kiri, kanan, depan, bawah bekicot. Maksudnya Kadal Biru, bekicot itu kan suka menempel ya. Jadi di sawah ada bekicot, di dinding-dinding rumah ada bekicot, di pagar-pagar juga ada bekicot. Itu bekicot beneran di mana-mana. Jadi Kadal Biru punya kakak saking kreatifnya ya. Suka baca buku gitu deh. Kebetulan buku yang dibaca oleh kakak Kadal Biru adalah bekicot sebagai pengganti. Bukan. Bekicot sebagai makanan protein. Jadi adik-adik dari kakak Kadal Biru itu kan punya 3 adik ya. Jadi adiknya yang ketiga, adiknya yang keempat, dan adiknya yang kelima diminta untuk mencari bekicot. Dikumpulkan satu persatu bekicotnya, dan kemudian dimasak bekicotnya. Ditumis loh sama kakak Kadal Biru. Ya, bekicotnya dimasak, ditumis begitu. Sama ayah Kadal Biru ketahuan. Marahnya kebangetan itu ayah. Langsung dilempar kualinya. Bekicot
berceceran di mana-mana. Memang itu kakak kadal biru itu kreatif sekali. Ya memang sih, di daerah lain di Jawa bekicot itu mah biasa dimasak sampai dibuatkan bukunya sebagai makanan berprotein tinggi. Bahkan ya, di buku itu bekicot ada di nomor 1 berprotein tinggi selain kelinci. Ya ampun, ngapa nggak sekalian cacing biar dimasak sama kakak kadal biru dimakan gitu loh. Cuma kan di kampung kadal biru bekicot itu tidak pernah jadi makanan dan juga menjijikan. Jadi ketika ya kadal biru tahu bekicot dimasak, kakakku dibilang gila. Udah Sarah, anak gila. Bekicot dimasak. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian pernah makan bekicot? Apakah kalian pernah melakukan hal aneh seperti ini? Ya, seperti makan biawak, makan katak, makan kelelawar, makan ular, makan tikus, makan kucing. Ya ampun. Ya seperti kadal biru bilang sebelumnya, ada beberapa daerah yang memang memakan itu. Tapi di kampung kadal biru itu tidak pernah dilakukan. Itu masih tabu. Ya begitu deh. Komen jika kalian punya pengalaman seperti ini. Like dan subscribe channel Rini Vartia.